segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih. Terima kasih kepada Terima kasih. Terima kasih Sekar. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Oke, Pak Dani, mari kita doa pembukanya, Pak. Kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Doa pembukanya Bu Lin. Ibu Lin sih lagi di tempat lain, Pak. Kalau begitu, Kak Ana bisa menyediakan dirinya untuk berdoa, Kak? Oke, saya baru datang, bentar ya. Oke. Sorry tadi urgent Ya, Bu. Ya. Oke, Bu. Oh, Bapakku yang di surga. Pak Dani, sesuai dengan permintaan Pak Dani, Ibu membawakan doa pembuka, Bu. Iya. Oke. Oh, Bapakku yang di surga, terima kasih atas pertemuan malam ini, Tuhan. Pak Daninya kemana? Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati acara kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami meminta Engkau juga memberikan urapan khusus kepada Pak Dani yang akan mewakili Pak Kris malam ini Tuhan. Kami mengerti Tuhan, banyak teman-teman yang masih disibukkan dengan acara tahun baru dan acara liburan Tuhan. Tapi Tuhan, sertakan mereka juga dimanapun mereka berada. Sertakan kami juga Tuhan, yang akan memulai sarasehan ini, memulai perbincangan awal tahun ini Tuhan. Bagaimana kami
mengisi tahun lalu, tahun 2000. Tuhan, kami meminta Engkau mengkoreksi kami, Tuhan. Ya Tuhan, berkahi juga karena kami merekam acara ini, Tuhan. Berkahi juga semua teman-teman yang mendengarkan acara relay ini, Tuhan. Berkahi Monik yang secara spesial, Tuhan, menjadi host malam ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sayang ya, anak-anak muda nggak ikut semua. Penting hal ini agar memahami jalan-jalan ke depan itu modalnya untuk bisa berkehidupan sosial yang sehat secara mental. Ya, moral landscape berbicara tentang moral. Di sini kita akan melihat bahwa landscape itu apa sih, gitu ya. Mbak Monica minta tolong halaman kedua. Nah ini ya, landscape sendiri itu apa, gambar ya, penampang sebuah sketsa taman atau bangunan atau apa, landscape itu ya namanya, seperti itu. Ya, itu macam-macam ya, isinya macam-macam, ada moralitas, ada moral secara fakta, dan moral sains. Moralitas sendiri berbicara tentang etika, sopan santun, sesuai dengan yang kedua Mbak Monica. Belum masuk ke sini. Nah ya itu moral itu berbicara ini ya, tentang etika, sopan santun dan sebagainya. Moral fakta gitu ya, faktanya ya, fakta moral yang berlaku di masyarakat itu tiap daerah berbeda. Moralnya orang Jawa, orang Batak, orang Madura itu beda ya. Seperti gini, ketika kita makan dalam satu keluarga ya, bareng-bareng gitu, ada tamu. Kalau orang Jawa, misalkan ada orang yang bersendawa ketika makan, terus bersendawa gitu ya. Orang Jawa bilang gelegean gitu ya. Mungkin orang Jawa bilang itu nggak sopan. Namun ada daerah lain ya, suku lain yang mengatakan bahwa hal itu merupakan satu pujian, bahwa makanan itu membuat dia kenyang, puas, seperti itu. Nah, dalam hal ini di moral landscape semuanya tercakup di situ, masuk di sana. Fakta-fakta yang ada dalam setiap budaya daerah. Kemudian ada sains ya, secara sains, moral dari pandangan secara ilmiah itu kayak apa? Itu. Nah, itulah landscape, ya, moral landscape. Nah, di sini ada 4 poin subbahasan. Kita berbicara tentang dua seri ya. Seri pertama 2, seri berikutnya 2, karena ini nanti mengembang kemana-mana, kita sampai lupa waktu untuk membicarakan hal ini. Baik, pertama kita akan melihat dari sisi sains ya. Mbak Monica, ya dari sisi sains. Sains berbicara tentang moral itu apa itu, Mbak Monica? Kecil-kecil, saya pakai handphone yang kecil banget laptop. sih, kecil banget. Saya mati. Mungkin bisa saya bantu pakai laptop? Iya, boleh. Boleh Kak. Ntar ya aku kirim. Laptop. Iya. Pak Dani, Ya. Kalau boleh tahu tentang apa ya? Ini adik aku Adrian. Kita bahas tentang apa ya? Moral landscape, Pak. Oke ya, makasih Pak. Iya. Tes. Ya.
Sekarang yang Udah mulai belum? oke. Tunggu ya. Ini Nah, ini agak besar. silakan Pak. Ya, dalam moral sains ya, moral dalam pandangan ilmu pengetahuan orang-orang sains ya, kebanyakan orang-orang ini beda saraf ya, ahli saraf. Penelitian mereka sudah keluar, ada benang merah, ada board yang perlu saya senang melihatnya, tapi mereka nggak sadar itu bahwa itu sudah ada dalam Alkitab. Dalam penelitian ilmiah, satu hal yang mereka masih mencari adalah baik dan buruk itu melekat di dalam otak dan susah untuk dihilangkan. Nah, itu. Orang-orang sains ini manusia sejak lahir sudah mengetahui baik dan buruk gitu ya. Padahal kalau dalam iman nanti pembahasan yang terakhir ya, ini sepintas ya. Itu sudah ada waktu manusia makan buah pengetahuan, mereka jadi hal yang baik dan buruk gitu, seperti itu. Sedangkan orang-orang ilmuwan rata-rata ateis, mereka nggak tahu hal itu. Ataupun mereka sudah membaca dan mereka tidak mau mengakui hal seperti itu ya. Nah, di sini mereka getol sekali mencari apa yang menyebabkan manusia itu melekat yang namanya pengetahuan baik dan buruknya itu melekat banget gitu. Nah, di saraf kita itu memori otak itu melekat semua, melekat erat ya. Kemudian orang-orang sains itu salah paham mengenai hubungan moralitas, fakta, dan sains. Mereka tidak mengakui bahwa moral itu diciptakan oleh kepercayaan gitu ya, oleh agama, oleh sebuah aturan tentang iman gitu ya. Mereka nggak mau, orang-orang sains nggak mau. Dan pandangan mereka tentang moral itu secara subjektif ya, relativisme moral gitu, seperti itu. Nah, satu-satunya kerangka moral yang dapat dipertimbangkan oleh orang-orang sains itu mengaitkan antara yang baik itu secara moral itu bisa dilatih ya, bisa dilatih. Bahkan mereka mengibarkan bendera kebahagiaan itu bisa kita ciptakan sendiri, seperti itu ya. Nanti perlahan juga saya bentangkan bagaimana seseorang memang bisa menciptakan sebuah kebahagiaan, menciptakan sebuah sukacita, istilahnya tanpa kita meminta sama Tuhan, tanpa kita meminta sama Roh Kudus, gitu ya, seperti itu. Konsepnya mereka seperti itu. Nah, hal ini sangat efektif untuk menyerang anak-anak muda. Nah, anak-anak muda yang baru mungkin orangnya masih di luar Kristus ataupun yang baru murtad gitu ya, keimanan mereka masih ngambang, masih abu-abu. Nah, kalau mereka sampai ketemu ya, karena informasi di dunia media sosial kan sudah demikian rupa. Ketemu mereka, iman belum kuat, mereka kena ke kelompoknya ini. Ada beberapa komunitasnya mereka. Nah, kebetulan yang di Indonesia itu ahli bedah sarafnya itu satu angkatan di Fakultas Kedokteran sama saya dulu kemarin gitu ya. Satu angkatan persis. Dia sudah jadi pembicara internasional dan mengepalai ateis di Asia Tenggara. Makanya hal ini penting sekali mau saya sampaikan sama anak-anak kita maupun yang sudah dewasa, tapi mereka masih abu-abu dalam iman dalam Tuhan ya. Serangannya di situ. Kebahagiaan bisa diciptakan tanpa Tuhan. Sukacita bisa diciptakan tanpa Tuhan. Oleh sebab itu mereka menyangkal moral ini berasal dari
Tuhan gitu ya. Kalau kita baca di 10 perintah Allah, jangan begini, begitu dan sebagainya. Ya, yang awal sekali Tuhan memberikan gambaran pencetusan bahwa ketika Adam tahu dia telanjang, dia malu seperti itu. Ya, tapi mereka kan menolak semuanya itu. Ya, dan Tuhan mengajarkan bahwa bagaimana kita hidup dengan teladan Kristus yang moralnya bukan abu-abu tapi memang keluar dari dalam hati kita. Nah, itu ya. Yang kemudian orang-orang sains mengatakan bahwa berbuat baik itu bisa dilatih. Mereka memberi contoh ya, memberi contohnya itu gini. Coba lihat perilaku orang-orang Jepang. Anak-anak yang masih kecil, SD mulai kelas 1 bahkan belum sekolah itu ya. Mereka tuh bangun tidur dituntun oleh orang tuanya untuk apa? Mengambil kantong plastik sampah, dituntun, kemudian diantarkan ke tempat tong sampah, dibuang di situ. Nah, pelajarannya tentang tata tertib moralitas itu. Coba bisa googling di sana. Mereka nggak diajari matematika, apa fisika, kimia, dan sebagainya sampai SMA enggak. Tapi perilaku tertib, perilaku menghormati orang lain. Ya, seperti itu. Itu contohnya ya. Orang sains mengatakan, lah itu lihat mereka bisa bermoral tanpa agama, mereka bisa berbuat baik tanpa agama. Ngapain juga percaya sama agama? Ngapain juga percaya sama Islam, Kristen gitu ya, sama Yesus? Ngapain gitu? Nggak perlu. Nah, itu seperti itu. Ada beberapa contoh ya yang bisa dilatih lagi. Seperti itu. Di dalam otak kita ya, misalkan, kok aku selalu ketagihan ya melakukan hal yang buruk. Kok selalu ketagihan melihat gambar porno, melihat film porno. Aku ketagihan selalu merokok. Aku ketagihan selalu narkoba ya. Aku ketagihan kalau nggak ngomongin orang. Aku ketagihan kalau nggak memfitnah orang. Aku ketagihan kalau nggak membuat saksi dusta agar aku naik promosinya dalam pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu semua bisa dihilangkan dengan mudah, gitu ya. Dengan mudah dihilangkan. Melalui latihan, semuanya bisa lebih baik. Ngapain juga aku doa sama Tuhan perlu pemulihan? Nggak perlu, gitu seperti itu. Nah, pemahaman-pemahaman ilmiah inilah yang sangat berbahaya buat anak-anak kita. Seperti itu. Serangannya nggak enteng-enteng. Mau pendebat model apapun kalah tuh. Lawan kita itu profesor-profesor semuanya di bidang ahli bedah saraf. Mereka punya bukti ilmiah tentang seperti apa sih isi otak kita. Nah, seperti itu. Mereka akan berdebat. Kalian yang misalkan sudah hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Seperti itu. Mau bentuk seperti apa pengetahuan tentang Alkitab, disanggah mereka dengan ilmu pengetahuan. Contohnya lagi, hatiku sedih, gitu ya. Perasaanku sangat nggak nyaman dan sebagainya. Orang ilmiah, ahli bilang gini, hatimu tuh hati di situ, di sini. Di situ nggak ada memori, di situ nggak ada sel-sel pemroses untuk merasakan sesuatu kesakitan. Yang ada semuanya di otak. Ngapain kamu perlu percaya dengan hati itu? Bohong itu di Alkitab. Hati yang gembira itu hati yang mana coba? Gitu. Sains memberikan gambaran yang begitu gamblang tentang ilmu pengetahuan. Ilmiah sekali. Gitu ya. Mereka memperlihatkan sebuah penampang hati ya, berikan sebuah penampang hati. Ini loh hatimu itu. Nah, ini nggak ada memorinya. Ini cuma sel-sel biasa. Ini jantung, hati itu jantung. Ini ya, yang memberikan pemompa darah supaya kita bisa bergerak, bernafas. Seperti itu. Terus yang merasakan sedih masa di sinimu itu, jantungmu di situ. Enggak, itu di otakmu. Itu. Nah, seperti itu. Itu bahaya banget. Makanya bahaya banget. Makanya saya rindu, anak-anak nggak ada yang ikut ya, gitu ya, seperti ini. Supaya mereka punya pemahaman yang bagus ketika
mereka menghadapi penyerang-penyerang untuk menyesatkan ya, seperti itu. Fakta empiris mengenai apakah suatu hal dapat meningkatkan eudaimonisme seseorang itu bisa gitu, faktanya bisa, contohnya juga ada gitu ya, seperti itu. Saya sampai geleng-geleng kepala, aduh ini anak-anak ini kalau serangan saya lihat serangan musim untuk pemahaman piawai ya, ayat ini oh enggak, ayat ini berbicara dengan ini dan sebagainya. Nah, satu kali kalau serangan dalam hal ini gimana caranya? Nah, seperti itu. Kemudian relativisme moral atau relativisme etis ya. Itu berbicara apa sih? Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu posisi filosofis yang berkaitan dengan perbedaan, ya, perbedaan penilaian moral dari berbagai bangsa dan budaya. Ya, ini orang-orang sains selalu mencari, oh orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke misalnya, dia mendokumentasi, ya, mendokumentasi seperti apa sih budayanya A, B, C, D, E, F, G tentang moral, tentang kehidupan mereka sehari-hari, ya. Seperti apa? Mereka akan menemukan kelemahan di sini yang bisa mereka manfaatkan untuk memasukkan pemahaman ini. Ya, jangan salah, orang-orang ateis perlahan tapi begitu kuatnya mereka akan mengambil jiwa-jiwa, gitu ya. Orang bisa sekarang secara di atas kertas pengikut Kristus dan Muslim terbesar dua-duanya di dunia terbuka ya, secara data kertas. Jangan salah, iblis sekarang dengan kuatnya dia menyerang dari sisi ini. Jadi bisa jadi nanti pemahamannya orang-orang dari sains ini paling kuat itu muncul begitu saja kuatnya, gitu ya. Karena banyak orang kepahitan, karena banyak orang tidak menemukan apa yang mereka harapkan. Yang paling banyak manusia itu ya, paling banyak itu kayak seperti Thomas. Kalau memang kau Tuhan, coba buktikan. Nah, ini tunjukkan lubang luka. Mana ada ikan, saya makan di depannya. Banyak manusia ingin seperti itu. Coba aku lihat Tuhan dulu. Kalau nggak lihat, aku nggak mau percaya. Banyak seperti itu. Aku lihat bukti dulu. Mana buktikan? Gitu ya. Saya pernah baca di YouTube itu ya. Kalau Yesus bisa menyembuhkan langsung ting saat ini COVID hilang, aku baru percaya Yesus. Emang lu siapa minta bukti-bukti kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Manusia seperti itu akhirnya ketemu dengan pemahaman sains ini. Nah, sains ini kan memampangkan satu ini loh penelitiannya loh, lihat yang jelas bisa kasat mata bisa dilihat. Percaya mereka nggak? Nah, mereka banyak ke sana nanti. Seperti itu. Yang belum memahami eudaimonisme ya, itu ini pandangan hidup yang menganggap kebahagiaan itu sebagai tujuan atau tujuan utama ya. Kebahagiaan itu tujuan utama. Nah, konsep kebahagiaan itu sendiri relatif setiap orang ya, seperti apa. Nah, itu banyak diketemukan nanti mereka menemukannya di ilmiah ini. Seperti itu. Makanya Tuhan memberikan kita pemahaman terus-menerus ya, memberikan pengetahuan kepada kita terus-menerus, dan Tuhan menginginkan kita terus membaca firman-Nya, berdoa setiap kali supaya apa? Supaya apa yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita alami itu beda jauh dengan kebahagiaan yang konsep dari orang-orang ilmuwan itu ciptakan. Beda jauh. Mungkin kebahagiaan mereka bahan semu. Orang ilmu pengetahuan itu enggak kebahagiaan yang mereka iming-imingkan itu enggak melalui antidepresan gitu ya. Obat-obat yang membuat mereka itu nyaman. Enggak gitu. Mereka memberikan pemahaman yang asli ini loh. Otakmu itu kamu latih
sekian, nanti kamu akan merasakan ini. Caranya begini, gitu ya, seperti itu. Banyak mereka yang mengarah ke musik. Kalau mendengarkan musik ini kamu bisa relax ya, bisa enjoy. Mau tidur tidurmu bisa semakin nyaman, nanti bangun tidur semakin baik. Nah, itu melalui musik juga juga melalui suasana, aromaterapi gitu ya. Macam-macam manusia mau ditarik bahwa kebahagiaan itu nggak perlu melalui Tuhan, nggak perlu, tapi melalui media-media itu, seperti itu. Ya, nyeretnya ke sana. Kemudian gagasan dan filosofi ini yang selalu bertentangan ya, yang selalu berbeda ini meskipun dibantah oleh bapak-bapak gereja, dibantah oleh aktivis-aktivis yang punya referensi yang bagus ya untuk menjawab. Sayangnya saya lihat ya, baca-baca banyak hal itu bapak-bapak gereja, pendebat-pendebat di bidang ini bukan debat apologetik ya, bukan. Nah itu saya lihat mereka kurang penyertaan Tuhan. Doa puasanya saya lihat kurang. Aduh, sayang ini gitu ya. Referensinya bagus banget. Ya, penelaan Alkitabnya keren gitu ya. Mereka keren banget. Yang menguasai 8 bahasa, 10 bahasa, mereka berkata-kata bahasa Yunani itu seperti bahasa ibu ya. Lancar banget seperti itu untuk mendebat orang-orang ateis ini. Cuma sayangnya mereka penyertaan kuasa Tuhan itu kurang saya lihat. Aduh, ini ya. Nah, justru itu senjata utama untuk membelah hati mereka. Kan firman Tuhan pedang. Ya. Sayangnya saya lihat di sana nggak ada. Nah, kemudian lebih jauh lagi pemahaman bahagia, damai sejahtera, sukacita di kitab suci itu mereka bilang imajinasi. Jangan kamu percaya sama Alkitab, itu imajinasi itu, imaji itu, gitu ya, seperti itu. Itu nggak ilmiah. Nah, mereka menjelaskan sesuatu yang kita imajinasikan, sesuatu yang kita hayal-hayalkan ya. Ketika kita terus melatih ya, apa yang terjadi? Kita punya habit untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam bentuk imaji. Nah, gitu ya. Seperti itu. Mereka jadi tenang gitu ya. Menghadapi apa masalah itu tenang banget gitu, seperti itu. Tenang. Oh, karena mereka sudah melatih itu. Makanya mereka nggak perlu berdoa gitu ya. Aku nggak perlu itu, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke moral sekular, karena serem nih, moral sekularisme itu serem. Mbak Monik ini ya, saya kasih kesempatan tanya jawab tentang sains ya, nggak kemana-mana ya, dalam koridor sains ya. Saya buka pertanyaan di sini, monggo. Silahkan Pak. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Kalau Monik sih belum ada. Teman-teman ada yang ingin dipertanyakan mengenai moralitas dalam bentuk sains? Oke, kalau nggak ada, aku coba ya. Semoga nggak lari gitu ya. Kan banyak nih ya, kayak yang di luar-luar sana seperti yang kata Bapak tadi, mengatakan kalau kedamaian atau kebahagiaan yang ada yang tertulis di Alkitab itu nggak sesuai gitu, nggak sesuai dengan yang menurut mereka, nggak ilmiah banget gitu. Kenapa? Kalau damai ya berarti hidupnya lancar-lancar aja dong, nggak ada yang namanya permasalahan gitu. Kalau dalam hal sains, kalau mereka kayak meneliti gitu ya, kalau meneliti ya digampangin gitu, nggak disusah-susahin atau gimana. Itu cara yang seperti itu atau pemikiran seperti itu sering terjadi nggak sih Pak? Atau kayak gimana gitu, yang anak-anak zaman sekarang kan juga udah pada ini ya, mudah banget gitu dipengaruhi dengan perkataan-perkataan yang seperti mengajak gitu loh Pak. Baik. Jadi iming-iming untuk melakukan satu tindakan, satu
satu kegiatan yang di dalamnya mereka ayo kongkoy di sana, teman-teman kita ini nih A B C D, nanti kita happy bisa mengalami A B C D ini gitu ya, seperti itu. Nyaman itu, canda-canda dan sebagainya. Meskipun mereka nggak melakukan narkoba ya, nggak pikiran narkoba ya. Nah, itu memang diperlukan oleh jiwa-jiwa kita ya, jiwa-jiwa kita. Banyak manusia tidak menyadari ketika indikator sebuah bad mood gitu ya, indikator sebuah kegelisahan, indikator sebuah ketidaknyamanan, itulah bentuk-bentuk bahwa jiwanya itu haus. Banyak orang nggak menyadari di situ. Akhirnya, kayaknya lo kurang piknik deh. Coba aja lo piknik gini. Nah, jiwanya dipenuhi dengan hal itu. Bukannya pilih nggak boleh ya, bukan ya. Ini berbicara tentang indikator ya, indikator signal ya, signal. Kalau perut kita lapar, signalnya apa? Kriuk 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 gitu ya. Perutnya kriuk kriuk. Terus kalau nggak direspon lagi, lama-lama jadi sakit. Oh, perutku sakit, lapar gitu. Nah, itu signal-signal supaya kita memenuhi panggilan itu. Nah, kalau jiwa ya seperti itu tadi, gelisah, tidak menentu, bad mood, seperti itulah ya, ke sana. Tawaran yang terkait dengan kebutuhannya, nah ya, yang terkait dengan kebutuhannya itu gayung bersambut, Mbak Monica, gayung bersambut. Ketika mereka menemukannya di sana nyaman, katakanlah kebahagiaan semu ya, seneng semu ya, sepanjang waktu mereka bersama melakukan itu gitu ya. Entah nyanyi bareng-bareng, entah karaoke gitu, maksudnya gitu ya. Enggak bukannya narkoba dan seks bebas dan lain di luar itu ya, kebahagiaan di luar. Nah, itu kan sepanjang mereka melakukan bertemu dan sebagainya, sharing, katakanlah rentang waktu 2-3 jam lah. Selesai itu mereka pulang akan mengalami lagi. Kenapa? Indikator atau signal-signal itu manggil lagi. Gitu. Karena pemenuhan kebutuhan jiwanya yang ingin diberi itu nggak sesuai. Nah, seperti itu. Ini pertanyaannya itu persis ya, waktu debator itu menanyakan, baik kamu bisa melatih kebahagiaanmu, tapi kamu tidak bisa pernah membohongi jiwamu. Nah, gitu ya. Waktu dijawab seperti itu, ilmuwan dari ateis bilang, coba tunjukkan saya wujud jiwa itu seperti apa. Nah, dibalas seperti itu. Kalau kamu mengatakan bahwa signal kebutuhan jiwamu untuk memenuhi kebahagiaan, kalau jiwamu haus, kata bukumu, katanya begitu ya. Coba tolong tunjukkan jiwamu itu yang mana, yang haus itu kayak mana, seperti itu. Nah, debatnya seru banget, bagus. Nah, kalau kita nggak memahami benar ya, nggak memahami benar, maksudnya memahami dalam hal ini saya bilang iman kita, hubungan kita dengan Tuhan itu nggak kuat benar gitu ya, hubungannya nggak bagus benar. Kita akan terseret ke sana, terombang-ambing. Oh iya ya, aku bingung sendiri ya, jiwa itu yang mana? Aku bingung sendiri ya, hati ya ternyata nggak ada ya. Hati itu jantung. Ternyata perasaan sakit dan sebagainya itu diciptakan oleh kepala, bukan di sini gitu ya. Seperti itu. Jadi anak-anak ini bahayanya, makanya aduh anak-anak nggak ada yang datang. Nah seperti itu. Itu jawabannya Mbak Monik. Terima kasih Pak Dani, benar-benar paham sih, paham banget. Memang ya namanya juga anak-anak muda ya, mudah banget gitu, mudah banget dipengaruhi. Tapi memang benar kata Pak Dani, anak-anak ini kayak Susya Monik juga ya, perlu juga memang harus mengikuti hal yang seperti ini. Bisa tahu kalau dalam hal moralitas yang udah Pak Dani sampaikan tadi. Keren. Ada lagi, Mbak Monika, siapa yang mau tanya? Mumpung ada waktu ini. Iya, mumpung ada waktu nih teman-teman, ada yang mau bertanya nggak?
mengenai Gratis moral ini. science. Pak Dani. Tanyanya gini Pak Dani. Kalau kita melatih moral kita seperti yang orang Jepang tersebut, apakah itu berarti orang Jepang tersebut memiliki Roh Kudus? Seperti yang orang Kristen katakan. Ya. Jadi pertanyaan itu Bu ya. Halo Bu Linsi. Iya Pak, itu pertanyaannya. Karena kan ada orang yang mengatakan gini, oh berarti kalau saya moralnya baik itu tanda-tanda saya memiliki Roh Kudus. Seperti itu Pak. Nah, itu gini, orang-orang ateis ya, ilmuwan ateis itu menggambarkannya kebahagiaan bisa dilatih. Contohnya seperti orang Jepang tadi ya dia memakai contoh itu. Sekarang masyarakat mereka itu teratur karena memang sejak kecil mereka diatur. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau punya baik, sebetulnya kita bisa melatih, gitu ya. Kita bisa melatihnya sehingga kita punya moral yang baik dan itu menjadi habit dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu percaya Yesus, kita nggak perlu agama yang mengatur kehidupan kita. Itu maksudnya mereka di situ, Bu. Terus mengenai seseorang moral yang baik, apakah orang itu kepenuhan Roh Kudus? Kalau dalam iman kita ya Bu Lin, kalau dalam iman kita merasakan seseorang melakukan hal yang baik itu, oh ini terasa banget ya membawa damai sejahtera. Nah, kita punya kepekaan hal seperti itu yang tidak pernah dipunyai oleh orang yang belum tumbuh dalam Kristus. Seperti itu. Di luar Kristus tidak ada seorang pun yang bisa mempunyai kepekaan itu. Ya. Nah, itulah yang membedakannya. Orang ini baik banget, tapi anyep ya, tapi enggak berasa gitu. Seperti itu. Tapi kalau orang disertai Tuhan, baiknya itu membawa damai sejahteranya itu terasa banget. Beda gitu ya, seperti itu. Makanya kadang-kadang kita kesulitannya di sini. Imanku kuat sama Tuhan, tapi kalau suruh memperlihatkan seperti apa, saya bingung, nggak bisa. Namun kamu akan merasakannya itu, gitu, seperti itu. Iya, monggo Pak Raim, Pak Ade. Iya, aku sejujurnya aku belum terlalu paham itu maksudnya tentang yang dari tadi dibicarakan. Aku cuma make sure itu tentang, kalau menurut Pak Dani, hubungan antara moral dengan keselamatan tuh seperti apa? Itu paralelnya seperti apa, Pak? Iya, itu nanti dibahas. Ini ada 4 bab, Pak. 4 bab. 4 bab ini saya masih membahas bab 1. Bab 1 ya Pak Ade ya. Bab 1 ini tentang moral science. Nah, sekarang kita lagi berkutat di science-nya nih. Nah, nanti yang kedua ada moral sekularis. Moral sekularis ya, unik ya. Terus kemudian degradasi moral. Yang ketiga, kemudian yang keempat, moral dalam Alkitab. Nah, Pak Ade nanti bisa pertanyaan itu bisa berlaku di sini nih, yang keempat. Oke, mungkin aku mau tanya tentang yang kaitannya moral dan sains gitu ya, Pak. Kalau ya aku tahu, sejauh yang aku tahu tuh moral itu kan berarti kan moral dan sains itu hubungannya itu yang erat itu di mana Pak bagiannya Pak ya? Antara moral dan sains. Moral itu kan perilaku, sementara sains itu kan suatu hal yang baku gitu, yang memang sudah tertata, yang memang udah dibakukan, ada formulanya. Itu di dalam pembicaraan hari ini, topik hari ini tuh hubungannya tuh bagaimana sih Pak? Aku kurang begitu paham sejujurnya. Mas Ade mulai awal ya dengarkan tadi ya? Iya. Oh ya.
Ini saya tadi bilang ini, orang-orang sains ya, orang-orang ilmu pengetahuan itu bilang, ini penelitian ini baru muncul. Jadi orang mau berbuat baik, ternyata tidak perlu beriman kepada Tuhan, kepada Allah, kepada jin, katanya gitu dia. Loh kok bisa? Nih loh, di sarafmu ini itu bisa dilatih untuk hal yang baik. Gitu. Nah, dia bilang begitu. Dan kalau kamu melatihnya, maka otakmu akan punya habit selalu melakukan hal yang baik. Nah, sekarang kalau sudah punya habit yang baik, apa perannya Tuhan? Nggak ada. Kamu sudah baik kok. Nah, gitu. Kemudian mereka menemukan juga di otak itu tertanam baik dan buruk. Nah, itu mereka bingung gimana cara menghilangkan pemahaman baik. Katakanlah, oke, yang buruk kita hilangkan aja, kita pertahankan yang baik. Caranya gimana? Kalau otak kita terus melatih hal yang baik, otomatis hal yang buruk tergeser, jadi minoritas. Nah di sana. Terus kemudian mereka juga mendebat gini, segala sesuatu ada di otak, bukan di mana-mana. Kalau orang mengatakan hatiku sedih, gitu ya. Nah, itu imaji, itu karangan aja di kitab suci. Jangan percaya ke sana kamu. Gitu loh. Nah, paham ya? Nah, tadi yang saya gambarkan sejauh ini itu di sana. Nah, dia berusaha memberikan bukti ilmiah bahwa yang namanya hati, jiwa itu kagak ada. Gitu ya, kagak ada. Ngapain kamu? Kamu jangan mau dibodoh-bodohin, dibohongin sama Alkitab, sama Al-Quran, sama apa, disebutkan semua sama mereka. Nah, itu mereka menyampaikan di sana. Oke Pak, aku kalau boleh tanggapin boleh Pak ya? Yang aku tahu gitu ya, manusia itu tanpa perlu beragama, tanpa perlu kitab suci, memang sudah dibentuk, sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi memang pada saat Adam melakukan dosa, halangan kita untuk bisa berhubungan dengan Tuhan itu, yaitu dosa itu. Tapi kalau tentang masalah hubungan baik, berkelakuan baik itu, manusia itu nggak perlu dilatih. Karena memang kecenderungannya itu, karena memang manusia itu diciptakan bergambar dan rupa Allah, memang tercipta memang untuk baik. Mereka akan tahu antara baik dan buruk tanpa perlu diajari. Nah mungkin itu kalau menurut aku Pak, mungkin itu ada pandangan hal yang dari sains yang seperti itu, kaitannya di situ. Yang aku sejauh yang aku imani, manusia itu nggak perlu beragama, manusia itu nggak perlu punya kitab. Kita bagaimana kita bisa bayangkan manusia yang sebelum Musa yang belum punya kitab, apa mereka semua berkelakuan jahat? Ya kan itu kan kalau kita kalau aku secara pribadi untuk mencoba mengkritisi, mereka juga baik-baik juga. Abraham juga baik, tapi tanpa kitab mereka tuh. Karena memang manusia itu diciptakan bergambar dan rupa, tapi permasalahannya hubungan antara manusia dengan Tuhan itu yang rusak. Tapi moral kita, hubungan kita horizontal itu sebenarnya relatif natural, pada dasarnya baik semua gitu Pak. Karena manusia, Tuhan itu kan menciptakan semua kan amat baik. Kalau kayak begitu gimana Pak? Baik, ini Mas Adi kalau pandangan itu dalam koridor kerangka berpikir sudut pandang Mas Adi gitu ya. Nah, kalau orang ilmuwan itu belajarnya dalam cukup yang lebih luas lagi gitu ya, lebih luas lagi. Seperti saya selalu ngajar kemana-mana, saya juga nggak berhenti dari pandangan saya ya seperti itu dulu. Coba gini, suku-suku terdalam, Asma dan sebagainya, mereka saling makan satu dengan yang lain. Mereka membentuk koloni di sana ada 10 orang, sana 15, 20, saling bahasanya beda loh dalam kelompok-kelompok itu. Nah, itu saling perang hanibah. Kalau mereka nggak menemukan musuh dalam kelompoknya dia sendiri, itu bisa dimakan. Gitu. Coba skup yang lebih luas lagi. Di luar itu.
Sodom dan Gomora. Apakah itu baik? Baca bukunya tentang histori itu yang lebih dalam lagi. Banyak referensi arah ke sana. Apakah mereka baik? Oke, Pak. Ya. Nah, itu skopnya diperluas. Diperluas. Kenapa dalam skop yang baik? Karena dalam kekuatan pandangan saya di situ baik-baik semua gitu. Seperti itu. Nah, itu kayak gitu. Kalau ini ya Mas Ade ya, kalau Mas Ade bisa di sebelah kanan kiri saja kehidupan Mas Ade. Kalau mereka lepas dari perawatan Tuhan, ya. Sedang perawatan Tuhan ya. Nanti Mas Ade perlahan memahami. Lepas dari pengawasan Tuhan, manusia semuanya jahat. Percaya deh, semuanya pasti jahat. Kenapa? Tuhan bilang gini, Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan. Berarti Allah itu membuat bumi itu tetap bertahan karena Allah itu selalu memelihara. Kalau nggak dipelihara, semuanya hancur dirusak sama iblis. Jadi orang yang tidak percaya Kristus pun Tuhan kendalikan supaya dia nggak merusak banget, seperti itu. Oke, siap Pak. Berarti aku harus belajar lagi lebih banyak lagi, Pak. Ini suaranya noise ya. Iya, Pak Hin, Pak Hin ya, Pak siapa itu? Iya, Pak Hin. Pak Hin, benar. Iya, Pak Hin. Silakan. Iya. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak. Sorry, malam, saya Pak. kagak ngikutin dari awal, Pak. Cuman yang saya pengen tanya adalah para saintis ini mereka standar benar, maksudnya baik atau jahatnya itu berdasarkan apa, Pak ya? Karena kan mestinya itu semua relatif, Pak. Contohnya, orang balas dendam. Di satu sisi pandangan orang itu kan balas dendam itu baik, tapi di satu sisi lagi tidak baik gitu. Jadi semuanya itu kan relatif, gitu Pak. Iya, kalau dalam pandangan orang-orang yang tidak percaya Tuhan ya, orang-orang nggak percaya Tuhan, orang-orang ateis itu, standar baiknya mereka itu dalam menjaga sebuah komunitas supaya tetap utuh, gitu Pak. Ya tetap utuhnya itu standarnya apa Pak? Mereka itu standar keutuhannya itu berdasarkan pandangannya apa gitu? Pandangan mereka, society mereka kah, atau pandangan umum kah, atau pandangannya siapa gitu? Maksud saya sih begitu. Baik. Pandangan mereka sendiri Pak. Pandangan mereka sendiri. Kalau saya nggak baik, ya kalau saya nggak baik, saya nggak punya istri. Istri akan takut ke saya. Kalau saya nggak baik, saya nggak dapat pekerjaan. Kalau saya nggak baik, saya beli beras di situ diusir sama yang punya toko. Gitu, Pak. Berarti balik ke diri mereka sendiri gitu Pak ya? Betul. Oh, berarti kayak agama Buddha dong Pak, sebenarnya ateis itu. Ya, kita nggak mengkotak-kotak gitu ya. Ini dalam sains. Jangan berbicara ke arah. Ya, dalam sains itu gitu. Jadi mereka juga menggambarkan gini Pak. Simpanse di negara ini ya, misal di Kongo dengan orangutan di Kalimantan. Ambillah 10 orangutan dari Kalimantan, ambil juga simpanse dari 10 simpanse dari Kongo. Kita buat kandang yang besar, kita masukkan dua-duanya sana. Nah, keduanya akan tetap berkumpul antara simpanse dan orangutan. Mereka membuat koloni masing-masing. Dan satu koloni ini saling membantu. Gitu. Tetapi mereka individual. Nah, itu mereka menggambarkannya kayak gitu. Karena kualitas dan struktur volume otak manusia itu lebih bagus dari simpanse dan orangutan, maka manusia itu sendiri berkoloninya lebih teratur daripada simpanse dan orangutan. Mereka teratur dalam kondisinya. Manusia juga teratur dalam kondisinya. Seperti itu, Pak.
Jadi baiknya mereka itu ya baik untuk supaya tetap bertahan dalam koloni ini, dalam satu komunitas ini, gitu Pak. Jadi apakah menurut riset mereka dunia ini semakin kacau ini karena agama atau bagaimana Pak? Menurut mereka? Ya, mereka ya sempat kasar sih. Mereka sempat kasar berkata-kata dengan sangat kasarnya dan mereka ya gara-gara agama inilah, gara-gara Tuhan iya. imagine. Kalau mereka berpikir begitu, maksud saya pasti mereka pikir pasti karena agama nih gitu. Negara itu rusak gitu. Maksudnya Ya, dunia ini makin rusak. iya, itu seperti itu. Oh, Iya, iya. itu Pak ya. Ada yang angkat Ya, tangan makasih, lagi Pak. itu. Iya, terima kasih Pak. Aku boleh nanggapin lagi nggak, Pak? Halo? Boleh. Ya. Ini hostnya, ini yang hostnya ini. Oh iya. Mbak Moni. Ya, Nggak, soalnya boleh. soalnya kalau tentang moral itu kan aku memang maksudnya moral atau kesantunan, sopan santun itu memang aku harus banyak belajar Pak ya. Itu memang itu PR buatku nih, khususnya itu buat di tahun-tahun ini nih khususnya. Tapi begini Pak, yang terkait dengan masalah apa yang kita bicarakan saat ini, kalau kita uji tentang masalah tentang sains itu, mau itu dia ilmuwan apapun sekalipun itu dia membicarakan bahwa nggak mengenal Tuhan dan lain-lain seperti apa tadi yang Bapak bicarakan seperti yang tadi. Aku sifatnya nggak menerima semua suatu hal baru itu kutelan mentah-mentah walaupun di ilmuwan. Tapi aku harus menguji karena seperti ini Pak. Kalau memang benar antara moral dan pengenalan Tuhan itu saling berkaitan erat, bagaimana dengan Muslim? Bagaimana dengan Islam? Yang mereka menganggap bahwa mereka tuh mengenal Tuhan. Mereka tuh mengenal Tuhan. Mereka tuh bahkan diatur cara cebok seperti apa, cara kencing seperti apa. Lebih detail dibanding kita. Sangat detail gitu. Padahal dari iman kita sendiri, sebagai orang yang percaya, mereka tuh bukan Tuhan yang benar yang mereka sembah. Tapi mereka bisa melakukan banyak orang Muslim yang baik. Banyak orang Muslim yang sangat mempengaruhi dunia, itu harus diakui. Kita mesti harus berpikir, kalau aku memposisikan diri sebagai orang yang di tengah gitu ya, normal. Aku ngerasa orang Islam juga banyak yang baik kok. Teman-temanku baik-baik semua. Mereka membantu, moralnya baik. Tapi apakah pengajaran dia, iman mereka tuh benar? Kalau bagi iman kita ya jelas enggak benar, udah nyeleneh. Nah, kira-kira itu terjadi kenapa tuh Pak? Menurut Bapak? Baik, gini. Ada ilmu ya yang kita pelajari itu, misalkan ini. Kita punya anjing nih, anjing yang masih baru, ya. Terus waktu kita kasih makan, kita perlihatkan tempat makanannya itu, ke anjingnya kasih makanan, kasih di depannya gitu ya. Terus kemudian ngasih berikutnya, tempat makan itu kita pukul, tek gitu, teng gitu ya, kasih makan. Dia ngelihat, anjingnya ngelihat. Satu kali beri jarak agak jauh, tapi anjingnya masih bisa ngelihat, teng gitu, kasih makan. Tahu. Berikutnya pukul tempat makannya itu ketika anjingnya nggak ada dalam satu ruang sebelah. Anjingnya ngasih mendengar, oh aku dikasih makan, dia datang. Satu kali lebih jauh lagi, sayup dia dengar, oh ya ini kayaknya aku dikasih makan, lari dia mendekat. Itu akan mengikuti seperti itu. Ya. Sekarang Mas Ade ya. Ketika Mas Ade dibentuk oleh satu hal dengan ketakutan, dengan ancaman, gitu ya. Ayo push up 10 kali, nggak push up kamu tak pukul. Ayo push up 10 kali, nggak push up kamu tak sulut rokok. Push up 10 kali, nggak push up kamu saya bunuh. Ketika ancaman demi ancaman terus didengungkan, kalau kamu nggak melakukan itu, kamu dapat ini. Terus akhirnya menjadi satu di otak itu suatu kebiasaan, aku kalau nggak melakukan ini nanti kena ini.
Makanya mereka patuh seperti itu. Oke. Ya, Boleh aku tanggapin, melakukan Pak? hal itu boleh gimana? Ini supaya lebih hot ini pembicaraan kita. Iya. Permasalahannya analogi yang tadi Bapak ambil itu nggak apple to apple terhadap apa yang kita sebagai manusia. Itu Bapak tadi diambil contoh sampel yang binatang. Binatang itu tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebentar Mas Ade, gini, Mas Ade. Kalau ilmuwan ya, katakanlah aku ya juga sama ilmuwan. Kita membuatnya seperti itu. Kalau seperti itu nggak ada habisnya di sini. Ya, iya. Saya mengobati COVID ini penelitian tikus, gitu ya. Hasil imun ini saya contohkan ke tikus. Terus berhasil nggak? Tikus perbandingan tikus strukturnya, pencernaan dan sebagainya mirip dengan manusia. Tapi kondisi indikasinya, dosisnya dan sebagainya nanti dibuat beda untuk ke manusia. Kalau dibuat sama-sama seperti itu nggak bisa. Kalau Mas Ade mau dibuat sama, Mas Ade juga harus memberikan contoh yang ilmiah sama. Betul. Nah ini aku harus tanggapin, Pak. Itulah kenapa kekristenan itu hancur. Justru karena ilmuwan. Semua ajaran kekristenan itu justru di abad-abad pertengahan itu mulai, misalnya contoh Jesus Seminar itu ilmuwan semua, Pak. Itu orang-orang ilmuwan, mereka mengatasnamakan dia profesor, semua ilmuwan. Tapi apakah benar ajaran mereka? Enggak. Kita kan harus berkembali kepada firman gitu. Jangan, firman itu di atas segalanya. Kalau menurut aku firman itu di atas segalanya, bukan ilmu. Ilmu itu yang menuntut. Aku nggak pernah menggantungkan imanku kepada ilmuwan. 0. Satu orang pun, walaupun dia tuh profesor sekalipun dengan hipotesis yang seperti apa, aku nggak pernah mau. Selalu aku uji. Bener nggak? Karena apa? Kalau misalnya seperti itu, ya hancur kitab suci kita. Kitab suci kita itu bukan berdiri dari sains, tapi memang itu bentukan Tuhan sendiri. Iya, manusia. Iya, oke. Paham Mas Ade, ngambang itu. Ngambangnya gini, kalau membahas begini, caranya gini loh Mas Ade, aturannya. Kalau ilmuwannya apa, materinya seperti apa, yang mempengaruhinya itu signifikansinya, prosentasinya sebesar apa, di negara mana dan mana, itu sampaikannya ke siapa, itu seperti itu. Itu aturannya jelas begitu Mas Ade. Jadi gini, kalau mau Alkitab, sains gitu ya. Jadi yang saya bicarakan depan tolong diperhatikan. Sains ya menyikapi ke moral. Udah titik di sana. Nah, nanti kalau Alkitab itu ada sendiri, iman ada sendiri. Gitu loh Mas Ade. Nah, gitu loh. Okay. Saya cut ke koridor ini supaya Mas Ade punya pola pikir, kerangka berpikir akademik yang bagus. Ya. Oke. Moral ke sains, titik. Nggak usah ke Alkitab, ke iman. Nggak usah kemana. Ya. Oh ya, aku pikir landasan kita di iman. Aku pikir tadi kita berkumpul sini di satu kesepakatan bahwa kita iman Kristen yang pasti tentu kita berlandaskan iman kekristenan, bukan ke iman sains. Nah, sains itu mendukung, aku bukan anti sains. Aku bukan anti sains. No, aku nggak anti sains. Enggak, saya nggak mau bilang moral dalam sains, titik. Oke. Coba moral dalam sains, titik. Ya. Oke, siapa? Nah, gitu loh. Iya, apa? Gitu loh, pola pikirnya di sana, jangan kemana-mana, gitu ya. Nanti kalau pas waktu moral dalam Alkitab, saya juga tanggapi. Nah, ini moral dalam sains, titik di sini. Oke. Nah, itu. Tanda. Ini tadi nggak ada ini. Sudah cukup bosnya untuk yang angkat tangan yang lain. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Kak Ade sudah bertanya mengenai moral dalam sains. Oke Pak, kita selanjutnya ke materi yang berikutnya Pak.
Ya, Berhubung baik. juga dengan waktu udah Berikutnya, semakin malam ya Pak ya. Iya. ya, halaman berikutnya Mbak Monik. Iya, itu di Kak Maya akan menampilkan Pak. Ya, Moral baik. sekularisme. Silahkan Pak. Moral, ya, moral sekularisme ya. Nah, ini nanti berbicara dalam koridor ini ya, jangan mengembang kemana-mana. Moral sekularisme adalah paham atau pandangan yang berpendirian pada moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Nah, ini seru ini nanti kalau mau bicara konsep-konsepnya sendiri, tanggung jawab sendiri. Saya tidak mau nyangkut ke ABC ya. Saya balik kasih gambaran. Kenapa iman di luar Kristus yang kemarin itu baik-baik saja? Ya, sekarang yang mayoritas ya, sekarang yang mayoritas mereka khotbah-khotbah dengan kata-kata jorok, moral mereka menjadi bejat ya. Ya, khotbah mereka menjadi sesuatu yang gila, menyebut-nyebut binatang dan sebagainya. Gitu ya. Kita bertebaran melihat di YouTube moral mereka begitu merosotnya ya dari pandangan. Tapi ketika di debat, kenapa kok jadi ngomongnya khotbah simbol agama ya, orang yang didewakan ya, orang yang jadi panutan. Khotbahnya begitu, menyebut orang lain jorok gitu ya, seperti itu. Kenapa itu timbul? Nah, paham-paham itu timbul. Terus mereka jangan, wah itu kan nggak perlu diajarkan di agama gitu ya. Kenapa waktu kecil mereka tidak diberi pola pikir yang ya, pola pikir yang menghargai orang lain. Mereka tidak diajar itu. Mereka diajarkan apa? Diajarkan membaca, mematuhi aturan agama, mematuhi. Tentang bagaimana mereka diberi moral untuk menghargai orang lain, nggak dikasih. Gitu ya. Seperti ini. Nak, nanti kalau ketemu orang, jangan bilang begini, itu nggak bagus. Tidak menghormati orang tua. Tidak. Tapi mereka dibentuk begitu saja, sehingga ketika mereka besar, mereka tidak punya perasaan menghargai ke orang lain gitu ya. Makanya terlihat di YouTube, lihat ketuanya aja mereka khotbahnya seperti itu gitu. Ya, khotbahnya seperti itu. Saya nggak mau nyebut karena ya, biar aman nanti kalau diupload di YouTube ya. Jadi komunikasinya submisif ya, tidak memberikan memperdulikan persepsi orang lain. Ya, paham ya. Khotbahnya berapi-api. Apakah kalimat yang saya katakan ini dalam khotbah ini menyakiti orang lain atau tidak? Emang gue pikirin gitu ya. Mereka nggak peduli. Nah, sekarang ini kampus-kampusnya mereka lagi memperbaiki nih, gimana gimana pemimpin mereka itu punya komunikasi yang asertif ya. Asertif itu jujur, tegas, tetap menghargai orang lain gitu ya. Jadi mereka gimana nih khotbahnya bisa tertata rapi, orang lain jadi nggak tersinggung, orang lain jadi nggak sakit hati gitu ya. Mereka lagi mencoba mengubah itu. Tapi perlu berapa ratus tahun gitu ya. Orang sudah seperti itu. Kalau di iman Kristen saya berbicara jelas begini. Seorang pendeta harus STH gitu ya. Ada aturannya, kalau mau dibaptis jadi pendeta, ditabiskan jadi pendeta gitu ya. Gereja manapun, kita nggak memandang dari mana, semuanya aturannya jelas. Aturannya jelas gitu ya. Kitabnya juga jelas, kitabnya dari mana, lai gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, semuanya jelas, terstruktur, rapi, ada keteraturan. Nah, kalau nggak seperti itu, nanti akhirnya muncul hal-hal yang
bipolar, mengembang kemana-mana, jadi ya. Jadi nggak jadi asertif, jadi nggak memedulikan orang lain ngomongnya ya, seperti itu. Nah, itulah warna di Indonesia untuk moral sekularisme. Nah, sedangkan keluarga di Indonesia, para orang tua sudah disibukkan oleh pendidikan, ya. Para orang tua disibukkan oleh pekerjaan. Para orang tua disibukkan oleh tanggung jawabnya. Nah, kapan ada waktu untuk mengasihi dan mendidik anak-anak bermoral dengan baik? Ini mengembang kemana-mana. Katakanlah ada 10 kakak, 10 rumah yang mendidik moral yang baik cuma 1 rumah. Nah, di Indonesia misalkan ada 200 juta, ya 200 juta. Dari 200 juta 10% misalkan benar-benar baik. Lalu yang 90% kurang. Kasihan banget Nah, seperti itu. Itulah moral sekularisme di Indonesia seperti itu. Nah, PR-nya negara bagaimana bisa memendam supaya tetap stabil negara Indonesia dengan moral yang seperti ini. Ya. Di sisi lain pendidikannya tidak mempedulikan komunikasi yang asertif, sedangkan di sisi lain ini yang kurang baik gitu ya, seperti itu. Nah, antara minoritas dan mayoritas jadi berantem gitu. Minoritas bilang, kok iso ya, kok bisa ya di depan umum dia bilang kayak gitu ya. Pemimpin agama loh, gitu ya, misalkan gitu ya. Panutan loh, gitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa demikian? Nah, itu PR-nya banyak banget. Nah, kita anak-anak Tuhan, Alkitab kan bilang membawa damai, jadi pendamai. Nah, kita jadi duta-duta moral, contoh-contoh moral yang baik. Nah, itu PR-nya nggak ringan, karena kita sendiri harus dituntut dekat dengan erat dengan Tuhan, yang berdampak ya pada moral yang benar-benar moral yang tumbuh dari dalam hati yang murni, bukan moral yang abu-abu gitu ya, seperti itu. Wah, ini baik sama aku, ini ada motivasinya nih gitu ya, seperti itu. Ternyata mau ngincar duitku, ada seperti itu ya, macam-macam lah motivasinya. Nah, Tuhan menginginkan kita punya moral yang sejati, moral yang tulus, moral yang benar-benar berasal dari Tuhan. Supaya apa? Supaya menjadi pembawa damai. Ya, seperti itu. Nah, saya pantik sedikit ini, monggo mau tanya, nggak sebanyak yang saya tadi seru. Sekularis ini agak riskan. Monggo yang mau tanya, hati-hati. Iya. Yang mau bertanya, silakan Raisan. Cukup 1 orang ya, soalnya dilihat juga dari waktu. Pertanyaannya sesuai dengan materi yang disampaikan ya. Ada yang mau tanya teman-teman? Ini aktifnya di chat doang. Nggak ada yang mau angkat tangan nih. Ih. Gue mau angkat tangan nggak enak. Iya, soalnya penting ini. Gantian deh. Boleh. Gantian. Iya, masa nggak ada gantian. Gantian main. Kalau ketemu Pak Dhani gampang, kesini aja. Sering di sini Pak Dhani. Kita share-share aja. Iya. Teman-teman ada yang mau nanya nih. Kalau ada yang mau nanya, raise hand lagi. Raise hand. Gak apa-apa, Han itu bahasa Inggris. Iya benar-benar. Han. Dan tulisannya. Nih, ayo teman-teman. Bagus loh mengenai sekularis ini.
ini aja ya, kakek saya kiai ya, perbatasan Kediri, perbatasan Kediri Blitar, tepatnya di dusun Suh Bangu. Persis ya, Blitar ada perbatasan dusun. Nah di situ kita buka, bukan kita ya, kakek saya membuka pondok pesantren yang besar, cukupan lah gitu. Ada kolam, ada masjid besar lumayan. Kolamnya itu lumayan besar karena ikan-ikannya untuk lauknya santri-santri gitu ya. Nah seperti itu. Saya perhatikan waktu masih kecil, saya karena merasa milik rumah sendiri ya, pendidikan mereka bagus, menghargai orang lain dan seperti itu bagus. Terus kalau punya makanan dibagi-bagi ke yang lain. Saya perhatikan sampai saya ke semester 1 ya kuliah. Mulai kecil sebelum kuliah, sebelum sekolah ya, mulai kecil sebelum sekolah sampai kuliah, saya ikutan di situ. Nah, saya perhatikan saya ikuti karena milik sendiri waktu itu, saya ikuti khotbahnya, ajak-ajakan mereka, nggak ada provokasi, nggak boleh mengucapkan Natal tahun-tahun segitu ya, 70-an, itu 60, 70-an, nggak ada seperti itu. Nah, perlahan bertambahnya tahun muncul pengajaran-pengajaran yang membuat sekat, yang membuat benteng ini seperti itu. Akhirnya ada permusuhan, akhirnya ada kebencian, akhirnya ada stigma ya. Jangan gitu, nanti kamu dosa, jangan itu haram dan sebagainya. Akhirnya muncul kayak kan sana. Membesar, akhirnya terjadi moral sekularisme ini, gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, sekarang anak-anak Tuhan tuh PR-nya berat. Kenapa? Kita harus menjadi lilin-lilin yang terangnya itu semakin kuat. Benar. Moral yang kita lakukan sehari-hari itu bisa membuat contoh kepada mereka. Seperti itu, ya. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, kalau mau bertanya jangan mendiskreditkan ya. Kita membahas secara baik-baik. Monggo Mas Ade. Silakan Kak Ade bertanya. Begini Pak, tentang masalah baik itu kan relatif. Ini menurutku ya, ini penting soalnya menurutku. Contoh ini kalau manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27. Itu sentral kita tuh. Kenapa manusia, ini menurutku ya Pak, aku bukan yang mau berkhotbah ya, menurutku dasar pemahaman kita tentang masalah kemanusiaan itu kesalahpahaman kita terhadap manusia itu. Kenapa kita nggak ngerti, kenapa mereka nggak ngerti Yesus itu mesti turun ke dunia? Itu karena mereka nggak ngerti makna dosa. Mereka nggak ngerti makna dosa. Justru Yesus itu mau memperdamaikan kita terhadap dosa. Ibrani 4 ayat 14 mungkin ya. Ini penting Pak. Sorry aku sebentar Pak. Saya lagi time Pak. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 17. Mereka nggak ngerti loh, kok Allah jadi manusia. Kenapa sih mesti Allah jadi manusia? Itu bukan karena manusia itu brengsek, bukan. Lo udah brengsek kok. Ini aku minta maaf, ini perkataan itu agak sedikit kasar gitu ya. Karena memang dosa itu secara turun-temurun, kalau misalnya di gereja Eropa, gereja Barat itu mengartikan itu terminologi dengan dosa waris. Ya. Tapi kalau di gereja Timur tuh menyebutnya itu dengan dosa turunan, nenek moyang, dosa nenek moyang. Dosa itu mengalir tuh Pak. Dosa itu mengalir turun-temurun secara turun-temurun karena mengalirnya itu dari darah. Hostnya bisa ngikuti ya. Mas Ade saya cut. Mas Ade pertanyaannya yang terkait sama moral sekularis itu Bu.
Loh, moral Bisa sekularis, seperti itu. moral, oke, Iya. kalau oke, maaf. Oke, maaf, aku salah. Gini, Ya. kalau tentang moral sekularis itu nggak ada. Kalau menurutku itu adalah ciptaan manusia. Moral sekularis dari mana? Itu ajaran siapa? Itu kan manusia yang mau mencari dengan keinginan tahunya dia, dengan willingannya dia untuk mencari tahu ini apa sih. Seperti itu kan, makanya dengan atas nama profesornya dia menggunakan mengeluarkan formula, rumus seperti ini karena atas nama profesor. Kita sebagai gembel ngeliatin profesor kelihatannya enggak, tapi kelihatannya minder gitu loh. Tapi kalau misalnya ke Kristen itu udah clear, Pak. Sebenarnya semua Nggak tuh sih, role. Mas tadi ngambang nggak jelas. Pertanyaannya yang spesifik jelas ya. Maaf Mas Ade. Yang spesifik jelas Mas Ade. Langsung ke pertanyaannya aja, Kak. Ya, sains Soalnya itu nggak ada hubungan. Oke, kalau misalnya tentang pertanyaan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Yang lain Oke. aja Mas. Oke, maaf Pak. Oke, maaf. Ya. Ini pernyataanku. Sains dan moral itu nggak ada hubungan. Loh, kok sen lagi. Mohon host kita ke sekularisme sekarang, Bang. Jadi kita membahas sekularisme di mana moral ini banyak banget orang-orang yang memperlihatkan moralnya yang tidak sesuai dengan ajaran agama, kayak yang disebut tadi, yang kayak perkataannya. Agama mana? Kayak kita misalnya contohnya kayak tadi tuh yang dibawa tadi, ada beberapa kalangan yang di atas nama pendeta, tapi cara dia berkhotbah atau perkataannya yang dikeluarkan atau yang dilontarkan itu tidak sesuai dengan yang ia pelajari di Alkitab gitu, Bang. Nah, apabila apabila ingin dipertanyakan dari yang moral sekularisme ini, dipersilahkan. Kalau Bang Ade. Gini. Tapi saya bilang ini kan jelas ya, sesuai fakta. Jadi nggak menyalahi hukum. Biar jelas, audien biar jelas skupnya. Kalau kita lihat khotbah-khotbahnya, misalkan di khotbahnya kaum muslim dulu itu bagus-bagus, sekarang gitu ya. Kemarin contohnya Habib Rizik, begitu pulang habis di bandara terus ada khotbahnya yang nyebut perempuan nakal gitu-gitu, terus nyebut binatang juga dan sebagainya. Kenapa seperti ini terjadi gitu ya? Kenapa? Dan ini timbul juga di YouTube pembicara-pembicara lain mengatakan perkataannya menunjukkan moral sekularisme. Kenapa ini tumbuh semakin banyak di Indonesia? Itu asalnya dari mana? Kenapa begitu? Nah, pertanyaannya seputar itu. Kok Alkitab ini itu dan sebagainya, bulat dan karuan itu loh. Itu. Jadi seperti itu. Mohon maaf ya. Itu aturannya di sana. Jadi pesannya spesifik, jelas, seperti itu. Jangan mengambang terus memberi penjelasan sendiri, gitu ya. Ya. Saya kasih waktu 5-10 menit. Setelah itu ditutup ya, Mas ya. Ya, karena bentar lagi yang kita akan selesai di 8.50 8.45. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi mengenai moral sekularisme? Saya mau nambahin ya, teman-teman mesti belajar gini, fokus bertanya dengan sesuai dengan topik. Fokus dengan topik. Yang Pak Dani kan udah bilang ada 4 bab. Ya, ini baru bab kedua. Nah, pertanyaan jangan keluar dari bab 1 dan bab 2. Ya. Kan Pak Dani bilang, itu pertanyaan nanti bab 4. Jadi nunggu mungkin ke situ. Dan lagi satu hal, tidak semua manusia percaya Alkitab. Ya, tidak semua orang di dunia itu percaya Alkitab, tahu Alkitab, saya juga nggak tahu.
Jadi one by one, kita lihatnya one by one dulu deh, gitu loh. Jadi Pak Dhani tuh mau memberikan view dari sainsnya seperti apa, view dari sekulernya apa, view dari agamaisnya apa, view dari Alkitabnya apa, ya. Boleh kita tidak percaya, aku nggak percaya sekularisme, nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya sekularisme itu ada dan bahkan lebih mendominasi dari Alkitab. Sains dikatakan nggak ada, tapi pada dasarnya sains mendominasi. Jadi kita juga mesti seimbang antara dunia dan roh. Teman-teman coba belajar untuk fokus dengan topiknya. Gitu. Silakan Pak Dhani lanjut. Ya, benar sekali. Terima kasih Bu Linsi udah menambahkan. Teman-teman ada yang ingin bertanya nih, sesuai dari materi yang disampaikan oleh Pak Dhani mengenai moral secularism dan yang sudah dijelaskan juga tambahin oleh Bu Linsi tadi mengenai moral yang disampaikan oleh Pak Dhani. Karena beberapa moral ini akan disampaikan dalam beberapa bab dan ini baru bab pertama. Oke. Jadi ini loh, apa namanya, coba tolong PR ya, PR kita sebagai minoritas ya. Moral sekularisme ini semakin memperburuk keadaan ini. Coba tanda tangan 4 menteri ya, Blin. Apa sih namanya? Yang mengatur pembangunan gereja. Nah, Saya kurang tahu kalau Indonesia, Pak. SKB 2 menteri, Pak. Ya itu hasil buahnya sekularisme. Nah, kalian yang muda-muda itu coba berpikir gimana caranya supaya kita juga semakin tertindas. Jangan malah berbicara tentang iman ini itu dan sebagainya. Nah, coba balik ke diri sendiri. Gimana caranya menolong minoritas ini supaya nggak terus tergencet oleh sekularisme ini. Nah, itu loh. Ketimpangan mayoritas yang menindas minoritas itu ya, yang mengakibatkan katanya kebebasan beragama tapi realitanya enggak gitu ya, seperti itu. Cobalah pikirannya diarahkan ke sana. Gitu. Punya konsep apa nih? Kalau aku bukan orang penting, kalau aku bukan pejabat, oh oke. Tapi tunjukkan buah-buah Roh Kudus sehari-hari. Satu orang bisa mengalahkan 1000 orang karena Tuhan menyertai. Karena lilinnya terang banget nih, moralnya terang banget terlihat nih gitu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, siap. Sekularismenya kalah ketika kita melakukan hal itu. Jangan konflik diri sendiri terus berbicara tentang sesuatu yang ngambang, nggak kelihatan narasinya arahnya kemana gitu ya, seperti itu. Misalkan ini, oh Pak, gimana caranya kita punya mengembangkan sebuah pelayanan, gitu ya, pelayanan yang mendasar, yang langsung dirasakan oleh orang-orang di luar Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Nah, buat konsep seperti itu, nah itu bagus. Itu bagus gitu. Daripada kita keluar-keluar terus gini, oh ini ya mereka memang tidak percaya Yesus imannya dan sebagainya apa-apa, nggak selesai. Cuman ngomong doang gitu loh, nggak ada action. Nah, itu yang perlu ditanyakan sekarang gitu loh. Gimana ya caranya ya? Apakah komunitas kalian beribadah di situ ada action diakonia yang dirasakan oleh jemaat langsung mendarat gitu ya. Oh, ada jemaat yang papa nih rumahnya yang belakang ambruk gitu ya. Apakah gereja langsung turun tangan, dek bangunkan? Nah, seperti itu ya. Respect kelihatan banget gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, itu yang bisa melawan sekularisme. Terus tetangga sebelahnya, oh
Itu ya ternyata jemaat itu luar biasa ya. Ada jemaatnya yang menderita langsung tanggap jebret. Nah sekarang kayak gitu. Jangan ngomong wah kemana-mana nggak jelas ya, gitu ya. Yang spesifik. Nah seperti itu. Itu saya gitu ya, mengajak sana. Kita punya konsep yang bagus. Kalau saya sama istri saya, "Ma, ada sisa uang berapa?" "Oh, ini cuma segini, Pak. Oh, cuma cukup untuk 3 satpam, untuk 2 orang pengangkut sampah." Ya udah, cukup segitu, Tuhan memberkati untuk arah ke sana. Nah, kayak gitu-gitu, yang langsung mendasar, mendarat, dirasakan, yang bisa menghambat sekularisme, gitu ya. Seperti itu. Jangan terus kemana-mana, itu loh. Nah, kayak gitu. Ya, paham ya? Semakin lama kita semakin tergencet ini kalau nggak kita bergerak. Terima kasih Pak Dani. Makasih Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Kayaknya udah waktunya Pak kita tutup ini atau masih ada yang disampaikan Pak? Ya, yang ketiga, bab 3 dan 4 itu lebih seru lagi ya, ajak yang lain untuk datang. Bab 3 degradasi moral. Degradasi moral itu merosotnya moral di masyarakat. Apa penyebabnya? Asalnya dari mana bisa merosot gitu ya, hal seperti itu. Terus sikap kita bagaimana menghadapi kemerosotan moral ini. Nah, kayak gitu ya. Terus yang terakhir, moral dalam Alkitab itu kayak apa sih? Gitu. Contohnya seperti apa? Terus manifestasi dalam iman kita kehidupan saat ini yang modern ini katakanlah ya. Nah, itu seperti apa realnya? Nah, kita bahas selanjutnya di sana lebih bagus lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya memohon Roh Kudus membantu saya untuk supaya kita ditanamkan kuasa kasih Tuhan supaya kita bisa lebih baik lagi menjadi teladan Tuhan di masyarakat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Dani. Iya. Oke, untuk menutup pengajaran kita pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh Pak Dani, yang akan bernyanyi penutup hari ini kembali kepada Kak Sekar dan akan disambung dari Kak Ade doa penutupnya. Oke. Silahkan Mbak Sekar untuk memberikan pujian terakhir. Lagu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu
di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Thank you. Thank you, Sekar. Persilahkan Kak Ade. Halo? Sinyalnya nggak benar. Gimana? Iya, dipersilahkan jelas Kak Ade. kok. Iya. Ini udah doa ya? Ya. Aku Iya, yang doa. Oke, maaf. Tadi saya nggak ada suara. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang abad. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Engkau telah memberikan nikmat besar kepada kami untuk bisa berkumpul, hanya untuk membicarakan tentang-Mu ya Tuhan. Semua ada dan telah kami lalui sejak tadi hanya ada karena rancangan-Mu. Kini kami telah selesai dengan acara webinar tentang moral dan sains yang dipimpin oleh guru kami, Pak Dani. Berkati kami supaya apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami, agar kami dapat bertumbuh bersama-Mu ya Tuhan. Berkati kami supaya kami selalu berperilaku baik dan benar, supaya kami selalu menjadi ranting yang kuat, menjadi manusia yang taat terhadap perintah-Mu dan selalu tinggal di dalam Tuhan. Amin. Berkatilah guru kami, Bapak Stef Dani, yang telah mengajari kami luar biasa dalam bimbingan-Mu. Berikanlah Pak Dani beserta keluarganya kesehatan, berkat dan perlindungan-Mu agar selalu senantiasa setia dalam melayani Engkau di setiap langkahnya Pak Dani. Pakailah Pak Dani dalam rancangan-Mu untuk memberi setiap pribadi yang Pak Dani motivasi agar selalu maju dan bertumbuh bersama-Mu. Berkatilah juga tim penyelenggara acara kami agar selalu kompak dan dalam bekerja untuk melayani-Mu, khususnya Monik sebagai moderator, Sekar yang memberikan puji-pujian, Bu Linsi yang menyertai kami di awal pertemuan di dalam doanya, Mbak Maya mendukung dalam hal-hal yang lain, hal-hal yang teknis. Juga berkati semua peserta kelas di kelas ini agar mendapat manfaat dan semangat untuk tetap belajar, bertumbuh dan berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar setelah kelas ini kami akan melanjutkan dengan beristirahat, atau mungkin ada yang harus melanjutkan kegiatan yang lain. Berikan kami istirahat yang cukup, dan bagi yang harus melanjutkan kegiatan setelah ini, berikan semangat untuk menyelesaikan kegiatannya sehingga dapat beristirahat dengan cukup untuk lanjut ke aktivitas esok hari. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Asia Ade. Terima kasih Kak Ade. Terima kasih teman-teman yang udah gabung, yang ikut pengajaran. Terima kasih Kak Ade. Who is that? Itu siapa yang ngomong? Iya, sekali-kali kakak-kakak debator ini di sini ngajarin adik-adiknya di sini bagaimana
mempertahankan iman mereka ketika mereka ditanya oleh keluarga mereka yang Islam. Boleh tuh, boleh. Iya. Benar. Tadi Pak Oh, Dani, iya. Pak Dani udah pulang ya? Udah pulang. Maksudnya udah pergi ya? Enggak, ada di tempat kok ini. Pak Dani. Uh, Halo Pak pada Dani. ini link